Kang Asep Diki Budiman, mangga nyangakeun beliau kandidat PhD from Griffith University, ya. Is every time give menjadi narasumber lah gitu lah kira-kira cek sunan. Iya, silakan. Mangga Kang. Mohon. Abdi, iya tos tampilnya. Tampil. Atas Kang, atas. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang para asep sadunia, para pengurus asep sadunia. Abdi jadi asep oge. Warga abdi saya namina asep oge di Tasik nih, mau di Garut Tasik. Ini bahasa Sunda dan tapi bahasa Indonesia, Asep? Campur. Orang Malaysia. Ayo orang Malaysia ke tengah. Karena nggak bahasa Sunda. Punten. Bahasa Indonesia ya. Kayak sedikit aja ini share update terakhir. Jadi memang ya saya kebetulan ya setiap ada di Griffith ini lagi wabah. Tahun 2003 saya juga lagi ambil epidemiolog di sini dan ambil masternya 2 waktu itu dengan environmental health juga. Itu sedang wabah SARS. Kemudian saya lama di pemerintahan di ASEAN, di OKIO, beberapa lembaga internasional, akhirnya memutuskan ya mendapat ilham lah itu tika ruhun ya Allah bahwa kita akan menghadapi inilah, karena memang keseharian saya di bidang pandemi ya, di wabah lah di WHO dan lain sebagainya, sehingga 2019 itu saya pernah diundang oleh pemerintah China bicara di konferensi internasional, banyak pakar lain juga. Saya diundang dalam kaitan sebagai praktisi global health security. Di situ juga kita sama sepakat bahwa akan ada ancaman salah satu yang dalam ranking tertinggi menjadi ancaman itu memang keluarga coronavirus ini karena kecenderungannya dari SARS, MERS, kemudian MERS juga belum selesai, terus karena banyaknya kan kelompok ini dan sangat berpotensi ya, karena di Indo-China ini kan ya kita tahu lah secara kehidupan manusia, hewan, lingkungan ini masih sangat rawan. Saya juga sedang membuat buku tentang pandemi yang itu hasil dari 24 tahun lebih perjalanan karir praktisi saya di bidang global health security dan juga perwabahan. Salah satu yang 3 hal yang menjadi mendasar pemahaman itu adalah di definisi pandemi itu sebagai krisis kesehatan masyarakat. Ada 3 kata di sini, ada krisis, ada kesehatan, dan masyarakat. Krisis yang berarti memang satu situasi extraordinary yang responnya juga harus extraordinary. Kemudian kesehatan, ya masalah kesehatan ini, jadi jangan kemana-mana gitu. Kalau ada masalah, ya selesaikan kesehatannya, mumpung masih kecil. Saya ingat beberapa tahun lalu, bahkan di masih Maret saya sudah sampaikan kita harus lakukan PSBB lokal gitu ya untuk membendung ini. Tapi kalau sudah besar ya seperti efek bola salju. Dan terakhir adalah masyarakat. Jadi maksudnya masyarakat ini bukan definisi masyarakat ini sebetulnya kan ada yang di masa pemerintahan juga, itu bukan cuma masyarakat. Dan responnya yaitu ada preventif dan juga promotif ya. Preventif ini yang 3T tadi Prof Yu sampaikan, promotifnya 5M, vaksinasi masuk juga preventif itu. Nah itu secara pengantar. Nah kemudian hal lain yang penting ya yang dilakukan, peran saya terutama ya sebagai seorang epidemiolog itu mengingatkan ya, termasuk ya saya sekarang terlibat dalam diundang WHO ya, WHO headquarter
merumuskan di antara beberapa pakar yang diundang merumuskan definisi airborne dan aerosol ya. Jadi saya sudah submit ya definisi dari kita ya. Saya dengan Dr. Nyoman dari Indonesia memberikan masukan ya karena untuk definisi itu sendiri WHO perlu kesepakatan para ilmuwan dari banyak negara. Nah, selain itu selain keilmiahannya ya ada fungsi penting dari seorang ahli adalah memberikan peringatan selain literasi. Peringatan ini penting untuk menjadi dasar supaya pengambil kebijakan itu tahu ada apa yang bakal terjadi, apa yang terjadi sekarang dan ke depan apa gitu. Jadi ketika misalnya di Italia di Iran waktu itu ya udah melonjak ya, itu tanggal 1 Maret ya, saya sudah melihat bahwa Indonesia sebetulnya sudah ada kasus ya. Namun karena waktu itu pemerintah kita ya memang denial ya, terutama Menteri Kesehatannya saat itu. Dan ya saya melihat sudah tidak akan mungkin lagi ada kesempatan untuk menghindari karena akan munculnya itu. Jadi tanggal 1 Maret, 1 hari sebelum itu ya saya sudah bisa prediksi akan ada kasus, dan memang 2 Maret ada kasusnya kan 2 orang itu. Dan pada malam 2 Maret itu saya sudah kirim tulisan saya ke Kompas yang karena saya sudah prediksi ya paling lambat kalau nggak besok siang besok sore gitu. Itu science ya, itu bukan ramalan kayak si dukun gitu, tapi itu science gitu. Dan ya ada, dan tulisan saya langsung masuk karena memang tulisan saya udah merespon itu tulisan. Kemudian itu Maret ya. Dan pada level global sendiri itu kewaspadaannya tidak seperti saat ini ya. Ini di bulan Februari ya, saya mengingatkan bahwa secara kriteria itu sudah masuk kriteria pandemi ya. WHO sendiri tentu berproses ya pembelajaran, karena kalau tidak dinyatakan sebagai status pandemi saat itu, ini akan membuat karena banyak negara itu abai gitu, seperti salah satunya Indonesia. Nah, ketika ini telat ya ini udah di mana-mana sekali, nggak sulit banget. Sehingga saya salah satu yang juga mendukung saat itu supaya WHO segera menyatakan saat itu namanya bukan belum resmi COVID-19, tapi sudah memenuhi kriteria sebagai pandemi. Dan di tengah banyak ahli saat itu ya, termasuk dari luar juga ya, termasuk dari Singapura dan lain sebagainya, pada bulan Juli ya tahun lalu ini akan selesai, akhir tahun selesai ya. Sekali lagi kewajiban yang berdasar sains inilah mengingatkan bahwa kita harus memahami karakter virus ini berbeda dan lebih mirip 100 tahun lalu. Virusnya itu miripnya seperti itu, sehingga nggak mungkin kalau selesai setahun 2 tahun tuh nggak mungkin gitu. Dan di antara yang banyak itu yang mengatakan akan selesai ya, saya ingatkan bahwa ini tidak akan selesai, bahkan pertengahan tahun ini pun ya selesai. Ini konteksnya tahun lalu ya saya bicara dulu. Dan sekali lagi, kalau kita tidak mendasarkan peringatan strategi respon ini berbasis sains, banyak kejadian akhirnya luput dan kita jadi merugi gitu. Tapi ya saya terus memberikan peringatan ya, seperti misalnya di awal Januari bahwa ini akan lebih berat. Tahun 2021 kita ini memang paling berat untuk nasional maupun dunia ya, dengan catatan karena kecil sekali kemungkinan ada potensi varian yang lebih super dari Delta ini, tapi ya itu tetap ada peluangnya, tapi kemungkinan mudah-mudahan ya tidak. Nah, namun sekali lagi kalau itu tidak juga dijadikan peringatan ini tidak dijadikan perubahan dalam strategi untuk menguatkan respon, ya akhirnya yang terjadi seperti saat ini. Kita akhirnya kebobolan. Indonesia sekarang sudah masuk dalam
ranking yang menguatikan, terutama untuk angka kematiannya ya, dan kalau kasusnya sebetulnya juga harusnya kita setidaknya 5 besar masuk ya, karena minim testing aja gitu. Sehingga kita sudah mengalami seperti ini yang tadinya dikatakan ya rasanya nggak mungkin gitu, tapi ya ini sudah bisa diprediksi ya situasi ya. Alhamdulillah para asep sedunia akan membantu oksigen ini ya, dan situasi ini di Indonesia dulu ini di Brazil kan kita begitu, kita melihat diingatkan seperti itu, banyak orang kita itu nggak percaya gitu. Padahal ya nyata, padahal ini sebetulnya Indonesia tuh ininya ini grafiknya tuh yang ini sebetulnya terus. Jadi kita tuh dalam gelombang pertama yang akhirnya memuncak sekarang. Ini yang seperti ini karena sebetulnya testingnya minim saja. Jadi terkesan seperti biasa-biasa saja atau landai-landai, padahal tidak seperti itu. Nah, kita sekarang udah nomor 2 nih di masalah kontribusi kematian dunia. Dan ini sesuatu yang amat sangat serius ya, karena angkanya akan terus meningkat. Nanti saya perlihatkan. Dan ini semua sekali lagi ya, jadi pada Januari ya, 2021 sudah disampaikan kita akan masuk masa kritis ya, 3-6 bulan ke depan ya. 6 bulan ya sudah mulai sekarang ya, sudah masuk masa kritis. Bahkan saya ulangi lagi di Mei itu, saya ingatkan lagi 3 bulan lagi kita ya, akan mengalami masa kritis. Jadi puncak kita prediksinya di akhir Juli ini ya, sampai awal Agustus ini yang akan menjadi masa paling kritis, dan itu semua berdasarkan proyeksi. Ini proyeksi yang saya buat, dan ini pun tidak sekali 2 kali saya sampaikan terakhir kemarin. Nanti hari Senin akan dimuat juga satu proyeksi terakhir oleh di majalah Tempo. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini untuk memberikan ini terutama ke pengambil kebijakan ya, bahwa ini semua itu memang berbasis sains itu bisa diprediksi, dan adanya prediksi ataupun proyeksi ini adalah untuk menjadi dasar penyusunan strategi mitigasi yang efektif. Dan walaupun dari banyak pusat ini melakukan prediksi, umumnya nggak akan jauh beda sebetulnya, walaupun mungkin angkanya bisa tapi umumnya periodenya tuh dikit-dikit banget ininya, selisihnya tuh dikit-dikit banget. Ini sama ini waktu ini ini 2 hari lalu di koran Tempo dia membandingkan prediksi saya dan prediksi di Health Metrics Evaluation. Kalau bicara periode puncaknya nggak jauh amat ya. Jadi dia misalnya ya bedanya biasanya 2-3 hari nggak jauh-jauhan, dan itu yang intinya harus dicegah gitu, dicegah dalam artian antisipasi, termasuk ini bahkan sekitar ini kayaknya saya sampaikan 3 atau 4 minggu lalu kali ya, ini di koran Kompas. Nah ini kalau kita lihat ya, ini puncaknya rata-rata memang di awal Agustus atau akhir bulan ya. Tapi ada perbedaan ya. Jadi kalau infeksi kasus banyaknya ya, itu puncaknya duluan. Tapi kalau yang namanya beban di vaskes itu akan ada jeda, karena orang sakit dulu, nanti orang sakit itu 3-4 hari atau 5 kemudian dia lebih berat, karena yang isoman itu saya sampaikan yang paling bahaya itu hari ke-5 sampai hari ke-10. Nah, itu yang akan nanti membebani ini vaskes ini, akan membebani fasilitas kesehatan. Nah, makanya peningkatan fasilitas kesehatan rumah sakit itu ada jeda rata-rata lebih dari 2-3 hari sampai ke 10 hari setelah puncak ini, itu beban. Nah, untuk kematian lebih mundur lagi, biasanya 2 minggu. Jadi sama 3 minggu. Jadi akan berbeda puncak itu, puncak kasus dulu, puncak di vaskes, nah dan baru kematian. Makanya kalau sekarang angka kematian ya belum puncak.
belum punya. Penting mah adik dan semuanya, para diki juga berdiskusi. This meeting is being recorded. Andri ya, Kang Andri, mangga Kang Andri Tipayun bare Tumaros, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Prof Asep Saifuddin hatur nuhun tos diulem. Sami. Kang Diki bingah pisan tiasa tepang dunia maya ninggal teh wae. Salah satu Tunda Pinunjul yang bicara lugas, tegas, karena memang untuk bangsa dan negara. Kang Diki, saya melihat pemerintah Indonesia itu tidak ada manajemen strategiknya dalam penanganan COVID ini. Jadi manajemen strategik, manajemen resiko, mitigasi, apalagi Kang Juhairi nyarios, ini Indonesia tuh mirip-mirip Amerika nih. Ada cebong, ada kampret, sehingga vaksinasi aja sangat lambat. Dan yang saya khawatir itu adalah Jawa Barat, karena dari target 6 juta vaksinasi baru 2 juta, dan penolakannya sangat tinggi. Gerakan anti vaksin di kita sangat tinggi, walaupun saya juga sedang nunggu gitu. Jadi saya minta kira-kira manajemen strategik apa yang harus dilakukan oleh negara supaya 2021 ini selesai gitu. Termasuk mungkin saya lihat kesempatan untuk menerima 500 juta vaksin dari Amerika ini harus direspon juga. Mudah-mudahan nanti Kang Juhairi ketemu sama Kang Rosan Perkasa Roslani, Dubes Amerika orang Ciamis, biasa ngobrol yang lebih lebih strategis lah dalam rangka Amerika nanti membantu Indonesia aja. Jangan sampai kita tuh minta bantuan ke Cina tapi Amerika juga kayak ngambek kan gitu. Atau nuhun Kang Diki, Kang Juhairi, enggak? Kang Andri adalah Kang Asep Saifuddin, beliau ada ini ya, ketua paguyuban apa Kang? Aduh hilap deh ini. Ketua Gerakan Pilihan Sunda, sareng ketua SC Kongres Sunda. Terus sekarang terkomentar Kongres Sunda. Dia orang Sunda nanti kudu aya jadi presiden atau lah, ya. Mangga Kang. Hatur nuhun Kang Andri, Kang Asep. Mangga engke Kang Asep Juhairi ge tiasa nambihan. Sapa gados sareng tadi disebat di janten bahasa Sunda ya. Di nama Sundanis. Ya kayak SPG Indonesia ya. Memang gini, memang kalau bicara strategi kita sebenarnya ada strategi pemerintah, tapi ya tidak komprehensif, memang tidak komprehensif. Makanya tidak aneh kalau sering banyak inovasi. Itu yang saya kritik juga ya, kritik secara ilmiah. Saya mah nggak punya kepentingan politik ya, pokoknya kalau salah ya setuju. Dan setuju kata Prof Juhairi ya, bahwa kita itu perlu kolaborasi bukan polarisasi. Karena kita ini ya, saya tuh tadinya di awal-awal makanya saya tampilkan Twitter saya. Saya sering tadinya aktif Twitter, tapi itu waduh, netizen itu yang nyerang lah, jadi itu sayang sekali Indonesia itu, makanya akan buruk. Setuju saya. Yang di sini di Australia itu
sama kayak di Amerika. Tapi begitu ada pandemi, bersatu mereka. Padahal tukang pasea tadi nama tukang pasea di sini. Tapi begitu ada pandemi, mereka bilang udah kita tinggalkan dulu. Nah ini yang harusnya Indonesia tiru. Tapi Indonesia banyak niru di Amerika. Bahkan terus terang sejak pandemi ini, WhatsApp grup saya itu banyak banget ya. Di dua kelompok ini, yang ini menjelekkan ini, aduh, tetap ada Pak, dan itu merusak kita dan buat akhirnya program kita tidak efektif ya, karena merasa bahwa kubu ini merasa ini kalau di ini kan bahkan menguntungkan, yang rugi kita semua akhirnya. Nah di sisi lain, dari sisi mitigasi memang ada banyak pengabaian. Saya sampaikan banyak karena saya punya datanya gitu. Kalau saya punya data, saya nggak berani bilang banyak karena saya sering diundang Kang Andri oleh baik Pak LBP, ada ketemu Wapres malah juga ya, dan ini. Tapi ternyata hanya ingin mendengar apa yang ingin didengar. Itu yang saya akhirnya nggak, terus terang punten ya di kalangan para asep diundang, pernah saya diundang. Kalau saya punya data, saya nggak berani bilang banyak karena bukan apa-apa. Saya sering diundang, kalau hanya oleh menjadi pembenaran saya. Oh udah ada dengerin itu kok, tapi usina salah strateginya, nggak mau saya mah gitu, karena merugikan kita gitu. Jadi saya sekarang memilih udah dengan media saja gitu untuk menjadi juga. Makanya saya jadi bisa membuktikan tuh, makanya saya tampilkan. Saya udah ingatkan dari mulai Januari ketika Pak LBP bilang ini kita nggak bisa prediksi ya. Saya udah bilang kok depan beliau, saya bilang tentang karantina 5 hari nggak cukup itu juga depan beliau. Saya bahkan dari akhir tahun lalu. Nah ini maksudnya untuk pertanggungjawaban juga pada publik ya, bahwa kita itu kalau berbasis sains, insya Allah Indonesia bisa kok. Ini juga bukan wabah pertama di Indonesia, ini banyak banget. Jadi intinya mah harapannya dengan ada peran banyak civil society kayak para asep ini salah satunya, saya kira ini sudah saatnya karena situasinya ya punten-punten saya sampaikan ini belum paling skenario yang tadi saya perlihatkan itu kita akan hadapi yang buruk di akhir Juli ini sampai pertengahan Agustus. Nah ini artinya kita perlu bareng-bareng dan sekarang nggak bisa kita hanya mengandalkan pemerintah nakes kita yang udah luar biasa kecapean. Ya bagus tuh kalau asep di asep ya kanggo itu untuk masyarakat kita berperan, dan ini yang saya kira harus didukung ya, karena prediksi saya 80-85% kasus itu ada di rumah-rumah, ada di rumah-rumah ini. Nah itu harus divisitasi. Nah makanya saya mengusulkan tuh 4 strategi, 1 3T, kemudian adanya vaksinasi, adanya juga pembatasan. Tapi pembatasan saya bilang itu dari mulai pintu masuk, nama-nama ngabatasan mah ngajaga mati pintu masuk rumah. Pantau dibuka sih nama masuk, mungkin maling masuk, segala masuk. Nah sampai ke di dalam rumah gitu. Dan itu yang jadi permasalahan kita ya. Dan kemudian terakhir visitasi. Nah satu hal yang juga patut ditiru nih, karena saya sekarang juga diminta kayak kemarin Sydney badai lockdown deui atau ente, ya saya diundang tuh sebagai salah satu yang mewakili Griffin memberikan masukan untuk Australia ya mah gitu. Nah di sini mah kalau di rumah kita ada satu orang terinfeksi tapi nggak tahu dari mana, jadi dia udah punya kudu lockdown gitu sampai ketahuan dia dapat dari mana gitu. Nah ini ya kita memang kita teh bukan lockdown sebetulnya, ini semi lockdown. Sedikit atau partisipannya membawa sedikit membahas lah menjawab pertarusan Kang Andri. Baik, silakan Pak Asep Hairullah, silakan untuk bertanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas kesempatannya. Saya Asep Khairullah dari Taman Indonesia Bahagia. Mudah-mudahan energi bahagia harus kita sebarkan ini, karena bisa mempercepat yang ini kematian kalau kengerian yang dikembangkan gitu. Mudah-mudahan nanti bisa dibahas tuh bahwa harus yang kebahagiaan. Ke Pak Diki Budiman, menarik. Jadi tadi Bapak sudah nyampaikan bahwa memakai prediksi, ada skenario most likely, skenario pesimis, optimis. Tapi ya mohon maaf, programming dan aktualisasi implementasi di Indonesia itu kayaknya, dan juga sistem pertanggungjawaban auditnya nanti itu belum memungkinkan untuk yang model seperti itu, karena semua programmingnya berupa rational planning. Kalau rencana A gitu, ada bagaimana skenario seperti tadi ditindaklanjuti, programmingnya nggak seperti itu, malah mungkin nanti akan jadi bermasalah, akan jadi temuan-temuan karena tidak comply dengan aturan gitu. Dan ketika program-programnya di luar yang sudah ditetapkan berdasarkan rational planning. Jadi memang bangsa ini harus sadar bahwa ini adalah krisis, dan tadi betul harus luar biasa, dan mungkin mohon masukannya dari setiap skenario itu kan harusnya ada mitigasinya lebih konkret gitu ya. Tentunya harus berbeda antara yang most likely sama yang pesimis sama yang optimis tuh, otomatis mitigasinya harus berbeda gitu. Itu bagaimana tuh perbedaan dari mitigasi untuk di masing-masing itu. Kemudian yang kedua, saya sih memperhatikan mengamati yang memang saya baca juga indeks inovasi. Yang indeks inovasinya bagus, relatif mereka bisa dengan cepatnya mengantisipasi. Nah, kenapa kita kelihatannya agak kewalahan? Karena kelihatannya ini kan urusannya kaitannya dengan masa depan. Kalau urusan masa depan ada kaitannya dengan terobosan-terobosan, kerangka pikir, strategi kerangka pikir. Di mana-mana saya temukan, mohon maaf, pengambil kebijakan di Indonesia itu ada kerangka pikirnya itu kan ada 5 ya. Ada classical, adaptive, visionary, sama 2 lagi itu shaping sama renewal, pembaharuan. Kayaknya yang dijalankan itu selalu classical, paling lebih dahsyat itu adaptasi. Jarang yang masuk mulai ke visionary, shaping, sama ke pembaharuan nih. Padahal momen COVID-19 yang luar biasa ini adalah momen untuk adanya pembaharuan dunia kesehatan Indonesia, harusnya dimanfaatkan. Ini enggak, malah klasikal sama adaptif melulu aja yang dibahas. Kerangka strategik yang visionary, kerangka strategik yang saving, bagaimana membentuk apa, membuat apa gitu, sama yang renewal, pembaharuan itu jarang dibahas gitu. Ini kayaknya harus didorong. Kalau enggak ya kita akan ya begini, masuk di lingkaran setan masalah terus-menerus gitu. Masalah aja, krisis aja terus, pemadam kebakaran aja terus gitu. Dan bagaimana kita mau ngomong keunggulan kalau terus-menerus ada dalam lingkaran masalah seperti ini gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa dorong bersama-sama kerangka berpikir, dan yang memang wajar aja karena indeks inovasi Indonesia itu tahun yang lalu itu ada di urutan 85 gitu. Di ASEAN aja kita ada urutan ke-7 tuh di ASEAN itu. Ya wajar aja akhirnya memang ya kita harus dorong lah bersama-sama. Ya kita lewat paguyuban ASEP Dunia pun berusaha mendorong. Saya juga berusaha untuk selalu mendorong pergi kemana-mana ke tiap Pemda, pemerintahan, di kementerian juga, supaya mulai bergeser lah strategi, kerangka strategic thinkingnya ya. Strategic frameworknya itu bergeser lah, jangan rational planning terus gitu ya. Jangan hanya sekedar classical dan adaptif terus gitu ya. Mulailah main ke area-area yang visionary, shaping, dan terobosan-terobosan. Itu saja mungkin Pak Diki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Diki, Pak Asep Khairullah itu dulu di KPK. Kemudian sekarang memajukan diri, jadi nggak di KPK lagi. Bukan pensiun ini. Bukan mengundurkan diri, memajukan diri. Memajukan diri. Beliau adalah ketua Kolaborasi Integritas Nasional. Integritas Nasional, KIN ya.
Dan mungkin bisa tanggapi boleh tanggapi mungkin. Kemudian yang kedua, beliau juga adalah Abah Asep Bahagia. Teman bahagia, jadi Abah Asep. Ya silakan Pak, Kang. Ya, pertama, jadi berpikir positif penting memang, ya, akan membantu imunitas. Tapi untuk penyakit menular, berpikir positif itu tidaklah melindungi kita dari penyakit menular. Karena sudah ada risetnya di kalangan marinir di Amerika. Mereka muda, positif, ya. Tapi ketika terinfeksi ya sama juga. Jadi itulah kenapa pandemi di awal itu, ya karena ini penyakit baru. Tapi penting tetap, tapi imunitas itu kompleks. Salah satunya yang memang berperan, salah satunya adalah berpikir positif. Jadi memang penting. Namun dalam melakukan respon terhadap wabah ini, semua negara sebenarnya sama, adanya estimasi itu selalu menjadi dasar. Dan ini bukan pertama. Jadi saya membuat ini udah 20 tahun di Indonesia, ya, berbagai wabah, dan kemudian di level regional ASEAN, saya di ASEAN Secretariat, kemudian di OKI ketika kita juga negara Islam ini terakhir yang memiliki penyakit polio itu di negara Islam. Saya menyusun ini juga sama sekitar 12 tahun lalu. Sekarang sudah bebas kita dunia dengan polio. Nah, yang menjadi permasalahan adalah memang kalau si perencanaan itu tidaklah memperhitungkan yang analisa itu. Itu betul yang kata Kang Asep tadi sampaikan. Nah, ini yang saat ini terjadi. Gitu. Jadi fokusnya bukan ke kesehatan saja, atau jangan-jangan lebih berat ke sektor lain, sehingga turunan-turunannya ini menjadi ya pabaliut, terus terang memang pabaliut. Contohnya vaksinasi. Vaksinasi itu selama seumur saya di sektor kesehatan, di Kemkes, Depkes dulu, itu yang dari mulai pengadaan, Kang Asep Hairul lah ya, karena semuanya Kang Asep ya. Dari mulai pengadaan, negosiasi sampai distribusi sampai administrasi pelaksanaannya itu Kementerian Kesehatan, leading sektornya, yang lain bantu. Sekarang itu pabaliut Kang Asep. Sekarang yang ngadain BUMN, ininya ya, kemudian yang melaksanakan macam-macam sih. Nah, ini yang akhirnya membuat program itu sendiri manajemennya jadi nggak fokus, dan ketika masalah KIPI aja ini akan jadi masalah. Siapa yang melaporkan, siapa yang menemukan akan jadi masalah. Jadi saya setuju bahwa pandemi ini adalah ujian untuk setiap sistem, bukan hanya kesehatan, semua sistem. Bantuan sosial efektif nggak, efisien nggak, gitu. Nah, ini betul tadi disebutkan Kang Asep Hairul, harus ada pembaruan. Kalau ketemu kurang, diperbaiki. Makanya selalu saya sampaikan, by system kita respon ini. Dan saya ingat betul tahun 2003 ketika ada SARS, Indonesia tuh nggak bisa periksa sampel. Sampel SARS itu nggak bisa, Prof. Wery. Kita kirim ke CDC Atlanta. Saya kontak teman saya di CDC. Jadi Indonesia tahun 2003 nggak bisa. Nah, tapi karena by system tadi, nah, kemudian Kang Asep Hairul tadi menyinggung tentang perbaruan, perbaikan. Kita akhirnya merencanakan, saya di Roren akhirnya kan pindah ke Roren bersama Biro Perencanaan Anggaran. Kita bikin ada makanya Bio Farma, UNED, ada yang flu burung ya, itu anggaran flu burung untuk kapasitas kita ditingkat, sehingga ketika 2009 kita ada wabah swine flu burung, udah bisa tuh periksa. Nah, saat ini saya khawatir banget terus terang, karena kita banyak yang nggak memanfaatkan sistem yang harusnya kita berdaya gunakan, sehingga pandemi yang di depan mata udah ada lagi mengancam, itu bisa-bisa nggak bisa kita respon, karena kita nggak memperkuat sistem kita, kapasitas lab dan lain sebagainya. Ini malah tercerai-berai. Dan ingat loh, dulu kita punya Komnas flu burung, bubar Pak, bubar, nggak ada sisanya orang-orangnya. Padahal itu penting kan dalam, jadi kita ini kalau nggak memperkuat sistem ya sudah, kita akan tertinggal gitu. Itu secara ini. Dan memang sekali lagi, bahkan
Australia sendiri sudah mengeluarkan pathway-nya kan. Kalau Amerika mah udah deklarasi kemenangan Pak Biden kan kemarin. Nah, Australia sebagaimana juga Singapura kan membuat rencana jangka panjang nih, bagaimana nanti akan menghadapi COVID ini. Nah, pemodelan yang seperti yang tadi dibuat itu menjadi dasar kita akan kapan melandai, kapan akan mulai menata lagi kehidupan di luar sektor, tidak hanya kesehatan atau sektor lain. Nah, seperti itu. Memang inilah sekali lagi strategi harus berbasis saya. Mungkin gitu secara singkat. Ini saya masuk. Nanti pas penutup mungkin bisa diinikan. Selanjutnya kita dengarkan. Itu aja dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian suka sama video ini, silakan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silakan share ke media sosial seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke media sosial biar channel saya tambah berkembang. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.